Orang ini berani datang, kita temui saja dia. Ketika Hyun Bin mendengar ini, dia langsung marah. Ketiga orang yang baru saja menerobos sekarang berada di alam transformasi abadi. Bersama-sama, mereka dapat bersaing dengan 10 master istana. Untuk apa lagi dia ke sini? Chen Ping mengerutkan kening. Dia telah berjanji pada Yun Li bahwa dia tidak akan membunuh penguasa istana ke-10. Sekarang penguasa istana ke-10 berani datang. Apakah dia tidak melihat bagaimana Huo Ming meninggal? Jangan khawatir, berlatihlah dengan giat. Aku akan bertemu dengan 10 master istana. Chen Ping dia takut Xuan Bin dan yang lainnya akan mulai bertarung dengan 10 penguasa istana. Jika mereka secara tidak sengaja membunuh 10 penguasa istana, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Yun Li. Chen Ping mengikuti Xiao Yuanshan ke perbatasan dinasti Xiao. 10 kepala istana tidak berani memasuki dinasti Xiao begitu saja. Melihat musuh datang, Master Istana ke-10 ingin melangkah maju, tetapi ragu-ragu. Pada saat ini, dia tidak berani melangkah ke wilayah dinasti Xiao begitu saja. Apalagi yang kamu lakukan di sini? Chen Ping ditanyakan kepada 10 kepala istana. Tuan Chen, aku datang ke sini kali ini khusus untuk meminta maaf padamu. Master Istana ke-10 memberi hormat dan berkata kepada Chen Ping. Chen Ping tertegun dan menatap Master Istana ke-10 dengan ekspresi bingung di wajahnya, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan orang ini. Bahkan jika Huo Ming terbunuh, aku tidak tahu mengapa dia membuat Master Istana ke-10 begitu takut hingga dia datang dan langsung meminta maaf pada dirinya sendiri. Lagi pula, di luar dinasti Xiao, kekuatan orang-orang ini masih belum cukup untuk bersaing dengan 10 istana. Apa yang kau coba lakukan? Katakan saja terus terang. Kalau kau ingin membunuhku, aku siap. Membantumu kapan saja, tidak perlu main-main. Chen Ping, saya pikir Master Istana ke-10 ingin menipu saya untuk keluar dari dinasti Xiao. Tuan Chen, saya benar-benar datang ke sini untuk meminta maaf. Saya harap Anda bisa memaafkan saya, kata penguasa Istana ke-10 dengan tulus. Tuan Chen, jangan mudah percaya pada orang ini. Xiao Yuanshan mengingatkan dari samping. Melihat ini, Master 10 Istana melemparkan semua kantong penyimpanan yang telah dikumpulkannya di depan tuannya. Ini semua sumber daya yang telah saya kumpulkan dari 10 istana, dan saya berikan semuanya kepada Tuan Chen. Saya harap Tuan Chen bisa berbelas kasihan dan memaafkan saya. Saya bersedia mengikuti Tuan Chen. Chen Ping melihat tas penyimpanan di depannya, dia langsung sangat terkejut, terutama ketika dia melihat tas penyimpanan yang sangat istimewa dengan tanda khusus. Chen Ping dia mengambilnya dan melihatnya. Saat melihatnya, Chen Ping asteris secara tak terduga menemukan bahwa ada 200.000 batu peri di tas penyimpanan ini, dan sumber daya lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Brengsek, Chen Ping bingung. Ini adalah tas penyimpanan Master Istana ke-9. Dia memiliki banyak sumber daya, dan dia memberikan semuanya kepada Tuan Chen. Melihat ini, 10 kepala istana buru-buru bicara. Tuan Istana ke-9, Chen Ping tercengang, kau membunuh Tuan Istana ke-9. Lagi pula, jika Master Istana ke-9 masih hidup, mustahil baginya untuk menyumbangkan tas penyimpanannya. Tidak, aku tidak punya kemampuan untuk membunuhnya. Master di balik Tuan Chen lah yang membunuhnya. 10 kepala istana melambaikan tangan mereka berulang kali. Maksudmu Tuan Si? Wajah Chen Ping penuh dengan keterkejutan. Ya, itu benar Tuan Si, tapi dia bukan dirinya yang sebenarnya, hanya bayangan. Dia membunuh Master Istana ke-9 dan pergi. Kata penguasa 10 istana, sangat bingung. Bukankah Tuan Si mengatakan bahwa dia tidak akan membantunya membunuh musuh dan ingin melakukannya sendiri? Mengapa mereka membantunya membunuh orang-orang dari kuil lagi? Penguasa Istana ke-9 jelas lebih kuat dari penguasa Istana ke-10, tapi aku tidak menyangka Tuan Si mampu membunuhnya hanya dengan bayangan. Di dunia surga dan manusia ini, selain Istana ke-10-mu, ada juga Istana ke-9.
Apakah ada kuil dan aula lainnya? Asteris Chen Ping diminta. Kepala istana ke-10 menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku tidak tahu di mana letak 10 aula kuil itu atau siapa yang mengelolanya. Sejujurnya, Tuan Chen, saya bahkan belum pernah melihat penguasa kuil kita. Tetapi Master Istana ke-9 mengatakan bahwa dia telah naik ke tingkat ke-8 tangga surgawi. Itu juga seharusnya berada di alam surgawi. Tampaknya dia sering nongkrong di dunia tangga surgawi. Perkataan 10 penguasa istana membuat Chen Ping merasa agak dapat dipercaya. Mengapa Tuan Si hanya membunuh Master Istana ke-9 dan bukan kamu? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala Istana ke-9 terlalu banyak bicara. Dia bilang dia akan menghajar abis ahli di belakangmu. Itulah sebabnya Tuan Si marah dan membunuh kepala Istana ke-9. Master Istana ke-10 berbicara jujur. Chen Ping, ketika saya mendengar ini, saya tidak bisa menahan tawa. Sepertinya Tuan Si memiliki temperamen yang buruk. Apakah kamu menyerah dengan tulus, atau kamu dipaksa melakukannya oleh intimidasi Tuan Si? Tanya. Dengan tulus, saya sangat berharap Tuan Chen dapat memberi saya kesempatan untuk bekerja untuk Anda. Master Istana ke-10 segera menyatakan kesetiaannya. Bukankah kalian semua sangat sombong dan tidak bisa melihat sisi buruk suku lain? Bukankah tidak sesuai dengan semangat suku kalian jika kalian tunduk padaku sekarang? Chen Ping diminta. Master Istana ke-10 tersenyum canggung. Klan dewa apa? Itu hanya tipuan diri sendiri. Bagaimana darah kita lebih mulia daripada klan lain? Sebaliknya, berbagai aturan klan dewalah yang membatasi perkembanganku sendiri. Untuk meningkatkan kekuatanku, aku diam-diam menyatu dengan darah klan binatang. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Jika tidak ada aturan yang dilanggar, anakku Yunli pasti sudah menikah sekarang. Mengapa dia akhirnya meninggal? Master Istana ke-10 teringat pada Yunli dan merasa sangat bersalah. Itu semua karena aturan para dewa. Kekuatanku saat ini tidak sebaik milikmu. Apakah kau yakin ingin mengikutiku? Chen Ping menatap 10 kepala istana dan bertanya lagi. Master Istana ke-10 berkata, saya percaya bahwa Tuan Chen pasti akan menjadi penguasa alam surgawi di masa depan. Bagaimanapun, Tuan Chen adalah seorang jenius, dengan bakat luar biasa dan bakat yang luar biasa. Dia akan meningkat setiap hari. Alam surgawi. Chen Ping mendengar hal itu, dia langsung melambaikan tangannya untuk menyela Master Istana ke-10. Baiklah, jangan menyanjungku lagi, katakan saja kalau kamu takut mati. Tapi karena kau sudah mengikutiku, kau adalah adikku. Aku tidak bisa membiarkanmu membayar begitu banyak sumber daya tanpa hasil. Aku akan memberimu hadiah. Apa yang harus diberikan? Master Istana ke-10 memiliki ekspresi penuh harap di wajahnya. Dia tidak tahu harta langka apa Chen Ping yang akan diberikan padanya. Ikutlah denganku, Chen Ping melambaikan tangan kepada 10 penguasa istana. Penguasa Istana ke-10 hendak melangkah maju, tetapi segera menarik kembali langkahnya. Dia sekarang tidak berani melangkah ke wilayah dinasti Xiao. Chen Ping tersenyum, baiklah, tidak apa-apa. Selama kamu tidak punya niat buruk, kamu tidak akan diserang. 10 penguasa istana kemudian memasuki wilayah dinasti Xiao, dan kemudian mengikuti Chen Ping Asteris ke kota kekaisaran. Chen Ping langsung membawa 10 penguasa istana ke tempat Yunli tinggal. Sekarang Master Istana ke-10 telah menjadi adiknya. Inilah saatnya bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. Yunli dan Silan sedang berlatih kultivasi ganda di dalam ruangan, dan Chen Ping memanggil Yunlil. Sial, beraninya kau mengganggu kebahagiaan orang lain. Aku tidak pernah mengganggumu saat kau berlatih kultivasi ganda. Yunli sangat marah dan keluar dengan mengenakan pakaiannya. Tetapi begitu aku keluar ruangan, aku mendapati ayahku juga ada di sana. Yunli tertegun sejenak, dan Master Istana ke-10 juga terkejut, lalu dia menangis karena kegembiraan. Yunli, anakku, aku pikir kamu sudah mati. Master Istana ke-10 memeluk Yunli. Yunli agak menolak dan tampak sedikit bingung,
mengerutkan kening saat dia melihat Chen Ping. Dia tidak mengerti mengapa Chen Ping membawa ayahnya ke sini. Yun Li ingin meninggalkan klan dewa dan 10 pengadilan neraka, jadi dia berpikir untuk memalsukan kematiannya. Saya akhirnya berhasil menipu ayah saya, tetapi sekarang Chen Ping telah menemukan ayah saya lagi. Kakak Yun, ayahmu tahu dia salah. Dia tidak akan pernah menghentikanmu berlatih kultivasi ganda dengan Silan lagi. Lagi pula, ayahmu sekarang adalah adikku. Chen Ping kata pada Yun Li. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa adikmu? Yun Li agak tidak senang. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki mengatakan bahwa ayahnya adalah adik laki-lakinya? Yun Li, jangan bersikap kasar kepada Tuan Chen. Aku memang sedang mengikuti Tuan Chen sekarang. Master Istana ke-10 segera menegur Yun Li. Ayah, apa yang terjadi? Wajah Yun Li penuh dengan kebingungan. Dia tidak mengerti, bagaimana mungkin ayahnya, penguasa 10 istana, orang yang begitu sombong, tiba-tiba menjadi adik laki-laki seorang Chen Ping. Wah, tanpa diduga, Master Istana ke-10 tiba-tiba menamparnya. Ah, aku melebih-lebihkan kemampuanku sendiri dan malah menjadi musuh Tuan Chen. Terima kasih Tuan Chen karena tidak meninggalkanku. Aku mengikuti Tuan Chen sekarang. Kamu juga harus lebih menghormati Tuan Chen di masa depan. Kata penguasa 10 istana. Yun Li bingung. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada ayahnya. Pria yang sombong itu telah menjadi seperti ini. Kalau saja Yun Li tahu kalau ayahnya baru saja ketakutan sampai tidak bisa menahan kencing, dia pasti mengerti. 10 kepala istana benar-benar menyesal sekarang. Jika mereka menganggapnya serius sejak awal dan tidak menimbulkan masalah bagi Chen Ping, hal-hal ini tidak akan terjadi. Semua ini salah Zhuo Tianzeng dari Demon Ceiling League. Kalau aku melihatnya, aku akan membunuhnya. Yang paling kejam dari 10 penguasa istana saat ini adalah Zhuo Tianzeng. Lagi pula, dendam antara 10 istana dan Chen Ping berasal dari aliansi penyegel iblis dan Zhuo Tianzeng. Jika Zhuo Tianzeng tidak menggunakan persembahan 100 tahun untuk memburu Chen Ping tidak akan mampu bertarung sampai mati dengan aliansi penyegel iblis. Itu sama saja membunuh seorang anak, jadi kenapa kalau dia sudah mati? Bagi para pendeta yang telah mencapai tingkatan ini, masa hidup mereka adalah ribuan tahun, jadi selalu ada hari di mana mereka tidak dapat melahirkan seorang putra. Ceritakan padaku tentang keluarga Huo, Chen Ping tanya Master Istana ke-10. Huo King benar-benar mampu mengundang para master keluarga dan tidak takut pada 10 master istana. Dapat dilihat bahwa kekuatan keluarga Huo seharusnya berada di atas 10 master istana. Tuan Chen, saya tidak tahu banyak tentang keluarga Huo. Saya hanya tahu bahwa itu adalah keluarga besar di antara para dewa, dan banyak tetuanya yang melayani di kuil. Huo King ditugaskan ke 10 istanaku oleh para petinggi, jadi orang ini sering mengabaikanku, penguasa 10 istana. Master Istana ke-10 mengikuti Chen Ping dan berkata, Chen Ping sedikit mengernyit, apakah keluarga Huo juga ada di alam surga? Yang ada di alam surgawi hanyalah cabang dari keluarga Huo. Meskipun hanya cabang, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Yang terpenting adalah keluarga Huo menempati tanah Huang di alam surga. Menempati tempat ini sama saja dengan mengendalikan tangga menuju surga. Kata penguasa 10 istana, tempat yang tidak penting. Bukankah tangga menuju surga akan muncul secara acak di mana saja? Menatap Yun Li dengan heran. Inilah yang dikatakan Yun Li kepadanya saat itu. Stairway to Heaven muncul secara acak, tetapi 8 dari 10 kali akan muncul di Land of Unforeseen. Dilihat dari beberapa tahun terakhir, Stairway to Heaven tahun ini kemungkinan akan muncul di Land of Unforeseen lagi. Tanah Huang ini sebenarnya adalah ruang yang tercipta dari distorsi ruang dan waktu saat alam surga dan manusia diciptakan di awal cerita. Di ruang ini, tidak terikat oleh formasi besar langit dan bumi, dan tentu saja tidak mungkin dipelihara oleh langit dan bumi. Tanah ini dianggap berada di luar hukum langit dan bumi. 10 penguasa istana menjelaskan tanah Huang kepada Chen Ping.
Apakah ada tempat yang sebagus itu? Chen Ping tercengang, mengapa para pendeta surgawi yang terperangkap di dunia surgawi itu tidak pergi ke tanah tanpa takdir dan kemudian kembali ke dunia surgawi? Karena tidak ada penekanan dari formasi besar langit dan bumi, kembali saja ke surga secara langsung. Mendengar ini, Master Istana ke-10 tertawa dan berkata, Tuan Chen, segala sesuatu di dunia ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Meskipun tanah Wuwang ini tidak terikat oleh formasi besar langit dan bumi, ia juga tidak memiliki kekuatan spiritual dan berbagai sumber daya, dan bahkan lebih mustahil untuk naik ke surga. Hampir setiap dunia akan memiliki satu atau lebih tempat Wuwang seperti itu, tetapi ukuran areanya berbeda-beda. Tempat-tempat ini tidak akan ditampilkan di antara langit dan bumi, dan tidak akan terhubung dengan dunia lain. Para kultivator alam surgawi dapat naik ke alam surga karena ada lorong yang menghubungkan alam surga dengan alam surgawi. Namun, tanah tanpa takdir hanya terhubung dengan dunianya sendiri dan sama sekali tidak terhubung dengan dunia lain. Jadi meskipun tidak ada formasi langit dan bumi yang menahan mereka, itu hanyalah mimpi yang bodoh bagi para kultivator yang terjebak di surga untuk kembali ke surga melalui tanah kepolosan. Terlebih lagi, tidak ada sumber daya di tanah Wuwang, bagaimana kita bisa berlatih dan bertahan hidup? Perkataan 10 penguasa istana membuat Chen Ping merasa mendapat banyak manfaat.